Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Sakuper bersama ribuan umat dan para imam serta biarawan-biarawati Keuskupan Atambua yang berada di wilayah Dekenat Kefamenanu mengadakan jalan salib Laudato Si di tempat penghijauan Kobe, Bijala Sunan, wilayah Proki Eban, Jumat 4 Maret 2022. Jalan salib di alam terbuka Kobe Bijala Sunan Eban ini merupakan tindak lanjut dari penghijauan yang sudah dilakukan Bapak Uskup Atambua bersama umatnya beberapa bulan sebelumnya. Jalan salib merupakan kegiatan rutin devosional setiap umat Katolik saat memasuki masa Prapaskah. Bapak Uskup dan umatnya menggunakan momen ini untuk menanam lagi berbagai anakan pohon di lokasi penghijauan ini sambil berdoa sepanjang jalan salib itu. Para petugas menempatkan stasi jalan salib sesuai jalan penghijauan yang akan dilalui. Setiap stasi dilalui dengan doa bersama dan menanam anakan pohon oleh umat. Jalan salib mengikuti rute yang sudah disiapkan, jaraknya kurang lebih 1 kilometer lebih. Setiap stasi dilalui dengan doa jalan salib Laudato Si dan diikuti dengan penanaman pohon seusai doa di setiap stasi. Pemimpin jalan salib adalah Frater Top Proki Eban. Rute jalan salib itu cukup menantang karena jalurnya mendaki dan juga terdapat berbagai longsoran. Peserta diarahkan untuk berdoa sekaligus menanam pohon agar bisa merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Pada saat berada di stasi ke-12, peserta berdoa sambil berlutut di ketinggian Bukit Bijala Sunan. Seusai berdoa, peserta diberi kesempatan untuk menanam pohon secara masif di berbagai hamparan tanah yang ada, termasuk lokasi tertentu yang mulai longsor. Orang muda, orang tua, dan anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan ini. Jalan salib terus dilaksanakan hingga stasi ke-14. Sebelum berkat penutup jalan salib Laudato Si, Uskup Atambua memberikan beberapa arahan penting. Pada kesempatan ini, Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Sakuper mengatakan bahwa paroki-paroki yang ada selain yang berada di sekitar lereng Gunung Mutis, silakan mengadakan pelestarian lingkungan, terutama di lokasi sumber mata air di paroki masing-masing. Beliau juga menegaskan bahwa bahan APPE tahun ini memuat hal itu sehingga tahun ini kita fokus mengadakan pelestarian pada sumber-sumber air. Beliau juga menginstruksikan kepada para pastor paroki untuk mendata sumber-sumber air yang sudah membutuhkan pelestarian di paroki masing-masing. Bila ada tempat yang longsor, pelestarian lingkungan perlu mendapat perhatian untuk menghindari bahaya longsor yang lebih besar. Selain itu, Uskup Atambua menghimbau kepada umat di paroki-paroki untuk bekerja sama dengan komunitas ekoenzim NTT untuk pengadaan pupuk bagi masyarakat kita. Uskup Atambua mengatakan keprihatinannya setelah menyaksikan banyak pohon ampupu mati oleh karena lahan itu dibuka menjadi lahan pertanian. Saya gambarkan bahwa kegiatan kita mulai tahun ini setiap tahun akan kita lanjutkan terus-menerus. Yang pertama, Paroki Eban tolong melanjutkan yang bagian timur sana di bagian itu dengan yang bagian ini. Paroki PKT, Romo Gap dan Romo Sixtus dengan umatnya, kamu punya untuk tahun ini bagian ini selesai. Mari kita turun dari sana itu ada banyak longsoran di sana. Kita benahi dulu yang bagian longsoran. Nah, tahun ini kita punya APP, kita ada di sini. Karena ini kegiatan kita sudah dilaporkan sampai ke Vatikan. Waktu kita selesai di sini, langsung dilaporkan melalui kegiatan di koordinasi sekretariat yang menangani panitia Laudato Si di KWI. Mereka sudah memasukkan Atambua, kita masuk dalam apa yang dinamakan pelestarian lingkungan hidup di Das Menenai Paroki lereng Gunung Mutis
dan paroki naik kaki. Paroki-paroki yang lain bersama dengan kongregasi-kongregasi yang ada, silakan melakukan pelestarian di sumber-sumber air di paroki masing-masing. Paroki tahun ini di dalam perencanaan di KUB atau lingkungan itu ada di sana. Bersama dengan paroki-paroki, silakan berkoordinasi supaya tahun ini kita fokus pada sumber-sumber air. Nanti bapak-bapak pastor paroki mendata bersama dengan pemerintah setempat sumber-sumber air yang membutuhkan pelestarian. Kalau ada juga bagian-bagian yang longsor seperti ini, dilakukan supaya kita menjaga wilayah kita dari bahaya longsor yang lebih besar. Tahun ini kita fokus pada pelestarian lingkungan hidup. Hal kedua yang bisa dilakukan untuk membantu umat adalah bisa kerjasama dengan komunitas Eko-INSI NTT untuk pengadaan pupuk supaya membantu masyarakat kita. Kalau seperti yang tadi saya lewat, pohon antupu mati, lalu tanam di bawah pohon antupu sehingga dagunya juga antara berbulir dan tidak berbulir tidak jelas, ini tidak dapat 1 kilo pun. Nah, ini memprihatinkan. Maka sementara saya dengan Badan Das Menenain sementara berkoordinasi supaya kita mengadakan anakan pohon produktif membantu saudara-saudari yang di sekitar ini, wilayah kawasan, supaya tidak merusakkan tambah hutan dengan hasil yang seperti tadi saya sebut. Nah, ini mohon maaf, kita kerja pasti tidak membawa kemajuan, harus ada terobosan. Uskup Atambua mengucapkan terima kasih kepada semua umat dan komponen masyarakat dari unsur pemerintahan Kabupaten TTU dan pihak gereja yang terlibat dalam kegiatan penghijauan. Kegiatan ini ditutup dengan berkat penutup Jalan Salib Ladatosi yang dipimpin oleh Uskup Atambua di lokasi Pijela Sunan Eban.